Di tengah tren mencari penghasilan tambahan lewat internet, banyak orang tergiur dengan aplikasi yang menjanjikan uang hanya dengan bermodalkan ponsel dan koneksi internet. Salah satu yang cukup ramai diperbincangkan adalah aplikasi bernama OMC. Tapi, apakah aplikasi ini benar-benar bisa memberi cuan, atau justru menyimpan jebakan merugikan? OMC dikenal sebagai salah satu aplikasi yang mengklaim dapat memberi pendapatan tambahan hanya dengan menyelesaikan tugas-tugas sederhana yang berkaitan dengan promosi produk mewah. Biasanya aplikasi ini diperkenalkan melalui media sosial atau dari mulut ke mulut, dengan iming-iming bisa mendapatkan penghasilan tanpa skill khusus. Di dalam aplikasi, tersedia berbagai fitur seperti informasi saldo, daftar tugas, dan level keanggotaan. OMC disebut-sebut sebagai perantara antara pengiklan barang mewah dan pengguna yang membantu menyebarkan konten promosi tersebut. Para pengguna dijanjikan imbalan untuk setiap tugas yang diselesaikan, mulai dari menonton iklan, membagikan tautan, hingga mengajak orang lain bergabung. Untuk mulai mendapatkan keuntungan maksimal, pengguna biasanya diminta menyetorkan sejumlah uang sebagai modal awal atau untuk meningkatkan level akun mereka. Semakin besar setoran, semakin tinggi pula klaim potensi penghasilan yang dijanjikan. Namun, tugas-tugas promosi yang diberikan seringkali hanya menjadi kedok. Fokus utama tampaknya terletak pada sistem rekrutmen, di mana pengguna lama akan mendapat bonus jika berhasil menarik anggota baru untuk menyetor dana. Struktur level keanggotaan yang bertingkat seperti P1, P2, P3 menunjukkan kemiripan dengan pola skema Ponzi. Model semacam ini bergantung sepenuhnya pada dana yang disetor oleh anggota baru. Ketika rekrutmen melambat, sistem akan kolaps karena tidak memiliki sumber pendanaan nyata. Karena OMC menghimpun dana dari publik dengan janji imbal hasil, seharusnya platform ini berada di bawah pengawasan OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Bahkan, dalam beberapa informasi yang beredar, pihak OMC menyatakan bahwa mereka tidak berencana untuk mendaftar ke OJK karena menganggap diri mereka bukan lembaga investasi, melainkan penyedia tugas digital. Namun, ketidakterdaftaran ini menjadikan OMC termasuk dalam kategori investasi ilegal. Artinya, aktivitas mereka tidak diakui secara hukum, dan pengguna tidak memiliki perlindungan jika sewaktu-waktu terjadi penipuan atau kerugian. Bahaya menggunakan aplikasi seperti OMC. Risiko utama dari aplikasi seperti ini adalah hilangnya uang yang telah disetor pengguna. Karena sistemnya mengandalkan setoran dari pengguna baru, keberlangsungan hanya akan berjalan selama masih ada anggota baru yang masuk. Ketika arus rekrutmen berhenti atau pengelola menghilang, dana yang tersimpan bisa ikut lenyap. Selain kerugian finansial, potensi kebocoran data pribadi juga menjadi ancaman serius. Aplikasi semacam ini umumnya tidak memiliki sistem keamanan data yang memadai, sehingga informasi pengguna bisa saja disalahgunakan. Agar tidak terjebak dalam modus serupa, berikut beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Sebelum bergabung atau melakukan deposit, pastikan aplikasi terdaftar dan diawasi oleh OJK. Waspadai janji keuntungan tak masuk akal. Tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko hampir selalu merupakan penipuan. Hindari tekanan dari perekrut. Banyak penipuan menggunakan testimoni atau bujukan dari orang yang sudah lebih dulu bergabung. Jangan mudah percaya. Jika tidak jelas bagaimana aplikasi menghasilkan uang selain dari setoran anggota baru, sebaiknya hindari. Jangan tertarik pada skema rekrutmen. Fokus utama aplikasi seharusnya bukan sekadar mengajak orang lain, melainkan menjual produk atau jasa nyata. Jangan tertarik pada skema rekrutmen. Fokus utama aplikasi seharusnya bukan sekadar mengajak orang lain, melainkan menjual produk atau jasa nyata. Kesimpulan OMC bukanlah solusi aman untuk mencari penghasilan tambahan. Dari cara kerja hingga status legalitasnya, aplikasi ini memperlihatkan ciri-ciri klasik dari skema Ponzi dan investasi bodong. Janji manis yang mereka tawarkan hanyalah ilusi yang berpotensi menjerat pengguna ke dalam kerugian besar. Lebih bijak memilih peluang yang sah, diawasi secara resmi,
dan memiliki sistem bisnis yang jelas. Jangan sampai keinginan mendapatkan uang cepat justru membuat kita menjadi korban penipuan digital.